Halo guys semuanya, perkenalkan nama gue Algafari Rizky Prima. Biasa teman-teman gue manggil dengan sebutan Nyong Alga. Kalau yang di bawah biasanya manggilnya Kak Alga atau Bang Alga, terserah enaknya siapa aja kalian manggil gue. Saat ini gue usia 24 tahun. Kesibukan hari-hari yaitu gue adalah seorang pelatih olahraga bela diri taekwondo. Kemudian gue juga seorang admin komunitas musik IFGC ya, Indonesian Fingerstyle Guitar Community. Gue adalah seorang alumni dari program studi sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Di sini gue bersyukur banget bisa membagikan kisah kepada teman-teman Indonesian Darurat Broken Home. Ya di sini bukan berarti pamer atau sok aneh-aneh ya, tapi ya kita saling sharing, semoga bisa menginspirasi. Oke, bicara tentang Broken Home, gue juga pernah gabung di salah satu komunitas Broken Home dari tahun 2016 sampai 2021 ini ya. Pada tahun 2020 itu gue sempat menjabat sebagai ketua dalam komunitas itu. Di situ ya asik sih ya, bisa kita belajar sama-sama menguatkan diri sesama survivor broken home atau pejuang broken home, dimana kita bisa berdamai dengan masa lalu, kita bisa memaafkan orang tua kita, bahkan berdamai dengan berbagai masa-masa buruk yang pernah kita lalui. Tidak ada yang tidak ada yang tidak mungkin lah ya. Semua pasti ada sebab, ada akibat, itu bisa membuat kita lebih baik. Anggap aja ini semua pembelajaran, pasti kan bisa kita dapatkan apa yang lebih baik, apa yang tidak baik, jangan kita ambil. Oke, cerita-cerita lagi tentang latar belakang keluarga ya. Gue adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Adik gue juga cuma selisih 1 tahun di bawah gue. Orang tua gue cerai ketika gue usia 12 tahun. Pokoknya kelas 1 SMP ya. Tapi lupa lah tepatnya itu tahun berapa. Nah, saat itu nyokap yang mengajukan cerai kepada bokap. Kemudian di saat itu karena masih usia sekolah, belum tahu lah ya bagaimana keadaan atau kehidupan yang sebenarnya. Karena memang saat itu juga bokap sering keluar, nggak pulang, kerja berapa lama nggak pulang. Karena kan hati gue juga nggak tahu ya bagaimana. Pengajuan sidang ketika gue SMP kelas 1, usia 12 tahun, kemudian bokap itu benar-benar pergi dari rumah sekitar gue SMP kelas 3, usia 15 tahun. Nah, setelah itu barulah gue dengan adik gue tinggal bersama nyokap. Nah, di sebelahnya rumah nyokap ini ada rumah nenek, ibunya nyokap gitu ya. Selama itu pula gue dan adik gue hidup dalam pola pikirnya nyokap. Jadi ini mungkin ada hal yang unik ya. Gue sempat ngerasain doktrin negatif karena hidup bersama nyokap ya. Jadi gue ngerasa kayak seolah-olah hidup ini adalah nyokap yang selalu berjuang menghidupkan gue dan adik gue. Dimana bokap itu selalu ada di posisi yang salah. Pokoknya yang tertanam di otak gue itu, bokap itu dia tukang selingkuh, terus nggak pernah ngurusin anak, laki-laki hidung belang lah pokoknya dengan segala keburukannya. Hal itu juga sempat membuat pikiran gue hancur ya. Dalam artian bahkan sampai karena ngebenci bokap loh, sampai segitunya. Padahal saat itu juga karena gue belum ngebuka diri, ya gue belum tahu aja apa yang sesungguhnya terjadi gitu ya. Kemudian berjalannya waktu, gue udah mulai komunikasi dengan bokap.
Karena mungkin pribadi gue yang orangnya hobi ngobrol gitu ya, sharing-sharing gitu. Pokoknya nggak inget juga sih waktu itu apa yang ngebuat diri gue bisa komunikasi sama bokap. Ngobrol-ngobrol, ingat tepatnya waktu itu tahun 2016 ya. Tapi sebelum 2016, lama udah cerai sih, gue tetap komunikasi sama bokap. Kadang main nginep ke rumah bokap dan istrinya. Waktu itu Lebaran 2016, bokap bilang gini, "Abang nggak tahu kan bang, apa yang sebenarnya terjadi. Abang cuma selama ini tahu dari sudut pandang mama aja bang. Menurut sudut pandang Dedi gimana? Abang nggak tahu kan?" Mulai otak gue berpikir, iya sih, karena kan abang tinggalnya sama mama Dedi. Oke gini bang, jadi yang mamamu bilang itu benar. Emang Dedi nih laki-laki hidung belang, terlibat banyak selingkuh. Itu satu hal positif yang gue kasih apresiasi setinggi-tingginya ya. Bokap gue di depan gue, dia langsung ngaku kesalahan dia. Dedi ini emang laki-laki hidung belang bang, terlibat banyak selingkuh. Tapi abang nggak tahu kan sebab dan akibatnya. Dedi begini juga karena mama kamu bang. Kamu inget nggak waktu kamu kecil? Dedi lagi wirausaha di rumah, buka konter HP. Sedangkan mama pulang kerja, dianterin sama si om itu tuh. Naik motor, ketawa-tawa, peluk-pelukan lagi. Abang nggak mungkin lupa kan? Oh iya, memori gua flashback. Dan bukan cuman itu aja ternyata. Bisa dipikir, bisa diingat-ingat ya. Bukan cuma laki-laki itu, jadi nyokap gue ada lagi dekat sama laki-laki lain. Yang notabene itu adalah belum bercerai dengan istrinya. Nah, itu kan berarti suatu penyimpangan juga ya. Di situ memori gue terekam kembali flashback. Karena nyokap setiap dekat sama temen cowoknya, jalan sama siapa, dia cerita ke gue. Nah dari situ gue berpikir-pikir lagi, oh iya bener juga ya. Nah dari situ gue langsung ngomong, Dedi, abang minta maaf selama ini kalau abang pernah berlaku nggak enak, ngomong kasar sama Dedi. Iya bang, nggak apa-apa. Jadi gue selalu bilang, pokoknya kebenaran yang hakiki itu pasti akan terungkap. Saat gue flashback lagi, pernah juga ada kejadian nyokap yang bisa dibilang cukup nggak enak lah, dilabrak sama istri temennya. Saat itu nyokap cerita sih lagi dekat sama temen cowoknya, teman sekolahnya dulu. Ternyata itu pacarnya dulu waktu dia masih sekolah, masih SMA. Dia cerita katanya om ini baik gitu. Terus ya sama istrinya udah agak clash gitu hubungannya. Nah di situ nyokap juga bilang, apa-apa om ini yang bantuin mama terus. Gue sebagai anak, gue ngingetin dong, mama hati-hati mah, om ini statusnya masih menikah, belum bercerai. Kalau ada apa-apa, mama begitu terus, takutnya nanti mama yang kena masalah. Nggak berapa lama, mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan, ada kejadian HP nyokap dilabrak sama istrinya teman om itu, sampai dikata-katain kasar lah. Dan nyokap dengan bangga, mama nggak salah kok, ngomong bla bla bla, mama kenal kakaknya, adiknya, orang tuanya semua. Nah di sini gue coba ngebuka pikiran nyokap lagi ya. Kan dari awal abang udah pernah bilang bahwa om itu status hubungannya masih menikah. Kalau sampai mama kejadian seperti ini dilabrak, dengan mungkin SMS mama atau WA mama yang minta bantuan, ya mungkin itu hal yang wajar apabila istri si om itu ngelabrak mama gitu loh. Cuman balik lagi sih ya karakter masing-masing ya. Nyokap gue ini orangnya keras banget. Maksudnya nggak mau dikasih masukan gitu ya. Udah jelas dia salah, diajak ngomong baik-baik dia marah. Apalagi dikasih masukan, bisa ngamuk. Beda dengan bokap gue. Bokap gue ini ngaku salah, cuman mungkin di satu hal ya kurang berjuang aja buat anak ya. Nah di situ gue menyimpulkan lagi bahwa perbedaan karakter ini ternyata memang sulit disatukan ya, apalagi dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian perbedaan gaya hidup juga yang pasti. Nyokap gue dengan gaya hidup yang hedon ya, sok mewah, elit gitu, tapi nggak mempertimbangkan tentang keuangan.
Sedangkan bokap gue orang yang sangat super sederhana. Tapi sederhananya juga mungkin bisa dilihat kurang mau berjuang buat anaknya. Jadi kan sebetulnya apa ya, ada minus ada plusnya gitu ya. Kalau di baterai ibaratnya kalau plus ketemu minus kan kita bisa nyatu gitu ya. Tapi ini perbedaan karakter ya, susah ya kelihatannya menyatu ya. Gue mulai sadar terhadap hubungan dengan bokap itu ya. Itu kira-kira waktu ya sekitar tahun 2016 lah itu ya. Tapi emang sebelum itu komunikasi sama bokap sih berjalan baik, cuman jelas agak dibatasi oleh nyokap nih. Ini bokap, ini gue. Jadi gue mau ke bokap tuh kayak dihalang-halangi sama nyokap. Ya mungkin nyokap maunya ya dalam pikiran anak kan nyokap adalah sosok yang terbaik dibanding bokap gitu ya. Tapi ya tetap aja namanya anak dengan orang tua kandung kan nggak boleh dong dibatas-batasi ya. Ya dihalang-halanginnya seperti apa, tetap aja gue berusaha untuk menghubungi bokap ya. Dan gue sadar itu adalah orang tua kandungnya. Sejak itu ya berjalannya waktu, gue mulai mengingat lagi ternyata nyokap seperti ini, bokap seperti ini. Dan gue mulai belajar memaklumi, kemudian mengerti karakter dan sifat kedua orang tua gue.